Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kembali kita memujinya dalam rangka mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat beriringan salam, tidak lupa-lupanya selalu kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sebelumnya, kita melanjutkan kembali kajian kita membaca dan menjelaskan kitab Syarhul Qawaidil Arba' yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk kepada pendahuluan dari kitab ini dan sudah masuk kepada isinya, yang diawali dengan doa dari penulis kitab ini. Kemudian kita sudah jelaskan beberapa poin hal-hal yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan kita, yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, serta nanti berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kesyirikan, yang mana syirik itu kita ketahui adalah dosa yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang kemarin juga kita telah membahas tentang apa itu Al-Hanafiyah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya Al-Hanafiyah adalah millatu Ibrahim, adalah agamanya Nabi Ibrahim, yakni agama yang juga dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana substansi kandungannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah annal ibadata, sesungguhnya ibadah tersebut la tusamma ibadatan, tidaklah dinamakan sebuah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali ibadah yang didasari oleh tauhid. Jadi ibadah yang kita lakukan, salatkah itu, puasakah itu, maupun ibadah hati berupa kesabaran, berupa memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah,
atau ibadah yang berupa perbuatan, karena ibadah itu dibagi tiga, Pak. Ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang berupa ibadah hati, seperti rasa cinta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Atau ibadah fi'liyah, ibadah yang berupa anggota tubuh, seperti salat, kemudian berpuasa dan seterusnya. Atau ibadah yang berkaitan dengan perkataan atau ucapan, yakni ibadah qauliyah, berupa zikir-zikir, ucapan-ucapan baik gitu. Nah, ini semua adalah ibadah. Jadi ibadah itu, kata beliau, tidaklah dikatakan ibadah, melainkan ibadah yang didasari dengan tauhid. Jadi ibadah yang kita lakukan itu dorongannya adalah dalam rangka mengesahkan Allah gitu. Contoh, kita sholat, kita tidaklah sholat melainkan sholat kita itu hanya untuk Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada di situ tujuan tauhid dalam ibadah. Katakan, wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya solatku, nusuk atau sembelihanku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Itulah kandungan tauhid ya. Seseorang yang berbuat karena Allah, beribadah hanya kepada Allah, ini semua adalah prinsip-prinsip dari tauhid. Jadi ibadah yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, kalau dibangun atas dasar prinsip tauhid, maka ibadahnya diterima oleh Allah. Sebaliknya, ibadah yang kita lakukan bukan didasari oleh prinsip tauhid, ada niat-niat yang lain dalam ibadah kita, maka na'udzubillahi min zalik, ibadah tersebut boleh jadi tidak diterima oleh Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ana aghnash syuraka'i anisyirki faman amila syai'an asyraka ma'iyya taraktuhu wa syirkahu au kama fil haditsil qudsi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghnash syuraka'i anisyirki, aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Wa man amila amalan asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu, barang siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian dia mempersekutukan aku dengan amalan tersebut, ada sesuatu yang dia tuju. Misalkan sholat, Pak, dia sholat tidak hanya karena Allah, dia sholat misalkan untuk tujuan yang lainnya, nah, ini termasuk syirik gitu. Ini bisa mengancam perbuatan amalannya ditolak oleh Allah. Ya, kita ambil contoh aja, orang sholat, dalam sholatnya misalkan ada tujuan lain. Pak, saya ini sholat ya, Bapak, apa tujuan Bapak sholat? Ya, pertama kan sholat rukun Islam, ya Masya Allah, bagus. Yang kedua ya, dengan sholat ini nanti insya Allah ya saya akan diberikan ya oleh guruku ilmu kanuragan gitu. Coba ya, jadi dengan sholat itu syaratnya, Pak, nah, kalau saya nggak sholat, ilmu saya tidak bisa diinstal gitu ya. Ya, tidak bisa diaktifkan gitu. Jadi niat sholatnya sudah berbeda, Pak. Atau puasa kan niat kita karena Allah, itu yang tauhid ya. Karena puasa ibadah harus karena Allah. Namun ada juga orang, Pak, di kampung saya, orang puasa namun untuk mendapatkan ilmu-ilmu kesaktian. Sehingga apa yang mereka lakukan? Puasa tanpa makan kecuali nasi putih saja. Istilah mereka puasa mutih. Gitu, dan puasa-puasa yang lainnya. Ketika mereka niatkan puasanya bukan hanya Allah semata, maka disitulah nanti ia menjurus kepada perbuatan syirik dan ibadahnya terancam tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian kata beliau, apabila syirik itu masuk ke dalam peribadahan, fasadat, maka ibadah itu akan menjadi rusak. Kal hadathi, seperti hadas, iza dakhala fit taharah, kalau masuk di dalam taharah. Misalkan orang sudah bersuci, berarti dia sudah mutahhir ya, sudah mutahhar ya, sudah disucikan gitu ya.
Kemudian setelah itu kentut, ini hadas kecil gitu. Maka hadas itu merusak toharoh yang ada pada dirinya, yang dia sudah berwudu sebelumnya. Karena wudu itu kan mengangkat hadas kecil gitu. Nah, kemudian tiba-tiba kentut ya. Begitu juga syirik. Ketika ada orang yang beribadah, masya Allah luar biasa Pak ibadahnya, namun ternyata dia melakukan perbuatan syirik, maka perbuatan syirik tersebut bisa menghapus ya pahala ibadah yang dia lakukan. Ini ya perkara yang penting yang harus kita ya renungkan, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap kepada Allah amalan kita itu tidak sia-sia Pak. Ya karena ada amalan yang diterima oleh Allah, ada yang enggak gitu. Bahkan Nabi saja Bapak Ibu berdoa sebagaimana dalam hadis Sahih At-Tirmizi. Beliau mengajarkan doa kepada sahabatnya dan beliau langsung mengamalkannya. Apa doanya? Doanya yaitu pada selesai sholat subuh ya. Dan doa ini masuk ke dalam tataran atau ke dalam bacaan-bacaan zikir pagi. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Berarti makna dari doa ini ada ilmu yang enggak bermanfaat, dan itu realita. Ada ilmu yang enggak bermanfaat, itu contohnya apa? Ilmu-ilmu yang bermudarat, ya kan, yang bisa menimbulkan dampak negatif. Ilmu sihir misalkan, itu enggak ada manfaatnya Pak ya. Ilmu apa lagi Pak? Ya, ilmu hitam ya, ilmu santet gitu. Atau ilmu-ilmu yang untuk menipu orang, ilmu ya untuk mencuri misalkan, ya kan, dan lain sebagainya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmunya bermanfaat zatnya, namun ketika tidak diamalkan ini juga tidak bermanfaat bagi orang yang berilmu itu. Misalkan ada anak pesantren Pak ya, masya Allah lulus pesantren 7 tahun di pesantren Pak. Ya sudah hafal lah dia, paham tentang fikih ibadah, paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis, ya ilmu agama, masya Allah, ya melotok dia. Namun ternyata dia tidak diamalkan. Nah ini juga termasuk ya ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Ya kan, dia tahu sholat wajib, dia lulusan pesantren misalkan, rupanya ternyata dalam kehidupannya sholatnya bolong-bolong gitu Pak. Berarti ini ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga Nabi memohon kepada Allah dengan doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kemudian yang kedua, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Karena ternyata ada rezeki yang tidak baik, jelas tidak baik secara zatnya dan tidak baik cara mendapatkannya. Secara zatnya banyak perkara yang Allah haramkan, semuanya itu gak baik. Babi, anjing ya Pak ya. Kemudian binatang buas. Nah ini, atau binatang yang ya yang bertaring, yang apa namanya itu, yang memangsa dengan kuku gitu. Nah ini semua binatang-binatang yang diharamkan gitu. Nah ini kan nggak boleh, zatnya itu bermudarat, zatnya haram gitu. Atau haram cara mendapatkannya, zatnya itu halal Pak, namun haramnya adalah li ghairihi, disebabkan caranya yang tidak baik, ya dengan hasil curian, hasil penipuan, hasil korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini makanya Rasul berdoa memohon kepada Allah semoga diberikan apa Pak? Rezeki yang baik, karena ternyata banyak rezeki yang tidak halal ya, tidak halal thayyibah, tidak halal dan juga tidak ada manfaatnya gitu Pak ya, baik untuk tubuh maupun manfaat bagi orang lain ya. Kemudian yang ketiga barulah wa amalan mutaqabbalan ya, wa amalan mutaqabbala kalau sesuai tajwidnya, dan amalan yang diterima. Karena ternyata ada amalan-amalan yang tidak diterima. Amalan yang tidak diterima adalah amalan yang tercampur dengan syirik. Ini ya diantaranya. Dan amalan-amalan kalau dia ibadah mahdhoh Pak ya, ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang asal muasal ya, perintahnya adalah memang untuk ibadah gitu, atau ibadah khusus. Karena ada juga ibadah yang mana hukum asalnya dia bukan ibadah, namun karena diniatkan dia ibadah menjadi ibadah Pak. Contoh makan ini hukum asalnya mubah ya, bukan perkara taqarrub dia.
Namun ketika pelakunya makan, dia niatkan dalam rangka untuk supaya dia kuat beribadah, bisa bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka yang mubah bisa berubah menjadi ya sunnah, atau bahkan yang mubah bisa menjadi wajib, tergantung nanti tujuannya gitu. Demikian juga sebaliknya, ya ibadah mahdhah atau ibadah yang memang asal muasalnya adalah ibadah seperti masalah sholat ya, nah, ini memang tidak boleh dibuat-buat Pak, tidak boleh kita buat tata caranya, kita murni harus mencontoh yang ada. Siapa yang kita contoh? Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana kita tahu itu dari Rasulullah? Tentulah sudah diriwayatkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Para ulama telah menjelaskan tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Maka nggak boleh kita rubah-rubah. Contoh ya, sholat subuh 2 rakaat kita rubah menjadi 3. Ya Pak, inilah yang disebut dengan bid'ah, gitu Pak ya. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Ya, karena Rasul sendiri mewanti-wanti sahabatnya padahal waktu itu belum terjadi bid'ah. Namun beliau sudah mengatakan, iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kata. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, yakni dalam perkara ibadah gitu. Ibadah khusus gitu, yang sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuannya, kemudian dirubah gitu. Iya, ibadah yang sudah ada tata caranya, kemudian kita buat tata cara baru. Inilah hadirin yang bisa membuat amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita bacakan penjelasan daripada pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullahu taala. Kata beliau, "Idza arafta min hadhil ayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Apabila engkau mengetahui makna dari ayat ini, yang mana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa anta minal insi dakhilun fi hadhil ayah, dan engkau adalah ya dari manusia, dari jenis manusia. Dan kita, ini maksud beliau ya, dan kita masuk ke dalam ayat ini. Jadi Allah tidaklah menciptakan kita Bapak Ibu melainkan untuk beribadah kepadanya gitu. Jadi intinya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita, jadikan seluruh aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah. Iya. Jangan kita sia-siakan dengan perkara maksiat. Iya. Atau perkara mubah namun berlebihan sehingga melalaikan yang sifatnya sunnah gitu. Ada orang yang terlampau suka ya berbicara sehingga lupa untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah Pak. Mungkin yang wajib alhamdulillah gitu, namun yang sunnah-sunnahnya ya sholat tahajudnya kurang jadinya, kemudian baca Al-Qur'annya, zikir pagi petangnya kurang ya, karena terlampau ya misalkan membaca berita, menonton televisi ya. Iya, taruhlah yang dia tonton tidak ada unsur-unsur yang haramnya. Namun ketika berlebihan Pak, ya ini juga menimbulkan kerugian. Karena memang perkara sunnah itu ya dalam tinjauan ilmu fikih yang bukan yang wajib ya, ini memang pelakunya tidak diberikan dosa gitu, namun rugi gitu Pak. Karena kalau dia lakukan, dia memperbanyak amal solehnya kelak, memperberat timbangan kebaikannya. Sehingga kalau seandainya dia sia-siakan, tentulah dia rugi. Jadi hendaknya kita 24 jam Pak ya, kalau bisa ya, kita menjauhkan diri kita dari yang haram. Karena meninggalkan yang haram ini bagian dari ibadah juga. Ya Pak ya. Apa pengertian haram? Ya, haram itu sudah kita ketahui gitu ya. Yusabu tariku, diberikan pahala orang yang meninggalkannya. Wa yu'aqabu fa'iluhu, kemudian diberikan siksa ya orang yang melaksanakannya. Kan itu definisi haram, pengertian dari kata haram gitu. Jadi walaupun kita tidak meninggalkannya, namun dengan syarat niat Pak ya. Misalkan ya ada perkara yang haram, kita niatkan, kita tinggalkan dengan niat ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nantinya orang yang akan mendapatkan kedudukan surga. Sebagaimana firman Allah ya dalam juz 30, Allah mengatakan,
fa inna man khafa wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut gitu ya terhadap kedudukan Tuhannya, kedudukan Allah, kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya dalam melakukan kemaksiatan gitu ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya gitu. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram Pak, karena diniatkan karena Allah, maka akan diganti surga oleh Allah. Apapun perkara haramnya, mulai dari haram yang dosa besar ya, sampai dosa kecil, ketika kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah masuk ke dalam janji Allah dalam ayat ini ya. Dalam surat An-Nazi'at ini ya, dalam ayat yang terakhir itu ya. Ayat-ayat yang terakhir dari surah An-Nazi'at ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut ya kepada Allah, kepada kedudukan Tuhannya, kepada Allah, kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsu ya kan, maka surgalah insyaallah kelak tempat tinggalnya. Kemudian kata beliau, wa arafta anna Allah khalaqaka ma khalaqaka abasan aw khalaqaka li ta'kula wa tashraba faqat ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, lam yakhluqka li hadha khalaqaka Allahu li ibadatihi. Kemudian beliau mengatakan, dan engkau telah mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakanmu tidaklah sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya itu tidak sia-sia gitu. Atau Allah menciptakanmu untuk makan minum saja, tidak. Dan engkau hidup di dunia ini untuk bersenang-senang ya, untuk menghibur diri. Lam yakhluqka lihaza, Allah tidaklah menciptakanmu untuk perkara ini, bukan Pak. Jadi kita Allah ciptakan Pak, manusia dan jin ini ya bukan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang boleh, tidak apa-apa. Ya, asalkan yang kita senangi itu halal ya. Bersenang-senang dengan istri kita ya. Namun ingat ya, tujuan kita diciptakan bukanlah untuk itu saja. Namun tujuan kita Allah ciptakan adalah yang paling utama, yang paling pertama adalah untuk ya memurnikan penghambaan kita kepada Allah, yakni dengan melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau maksudkan hadirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sakhkhara laka hadhihi al-mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ya memberikan kepada kita, menundukkan kepada kita sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini, sesuatu yang ada ini Pak ya. Mulai dari air bisa kita minum, mulai dari oksigen bisa kita hirup sehingga kita bisa bernapas dengan oksigen tersebut ya kan. Mulai dengan matahari ini luar biasa Pak. Dengan proses sinar matahari maka terjadilah proses fotosintesis pada tumbuhan, maka tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen itu yang kita hirup. Ketika kita bernapas, kemudian CO2 yang kita keluarkan juga bermanfaat bagi tumbuhan, terjadilah simbiosis mutualisme ya kan. Maka itu semua Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita min ajli an tasta'ina biha ala ibadati, supaya ini menjadi hal yang bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Tasta'ina, engkau memohon ya bantuan, atau engkau menjadikan alam semesta yang ada ini untuk apa Pak? Untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan padi Pak ya, sehingga kita bisa makan nasi. Ya kan? Dengan kita makan nasi kita bisa bergerak. Dengan kita bisa bergerak kita memiliki energi. Dengan begitu kita bisa beribadah kepada Allah. Wali annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadil asya'i wa la tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadil asya'. Ya. Ya. Karena engkau ya, ini kita maksudnya tidak akan mampu hidup ya di dunia ini kecuali dengan perkara yang kita sebutkan tadi ya. Kecuali dengan apa? Sesuatu yang telah Allah ciptakan bagi kita, itu nikmat yang sangat luar biasa. Dengan udara, dengan oksigen, dengan air yang Allah ciptakan, ya kan? Dan kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara tersebut gitu. Karena ibadah itu butuh kekuatan, butuh taqah,
Untuk kekuatan, dan kekuatan itu ya bersumber dari makanan yang kita konsumsi. Jadi makan kita itu Pak untuk ibadah. Ya kita makan, ya kita niatkan untuk ibadah. Dan kita makan untuk hidup Pak, bukan hidup untuk makan. Ini dua hal yang berbeda itu ya. Jadi kenapa kita makan ya supaya kita bisa hidup gitu. Karena kalau nggak makan ya kita bukan malaikat gitu ya, bisa mati gitu. Namun makan itu hanya sekedar untuk hidup Pak, bukan hidup kita itu untuk makan aja Pak ya. Ya dalam isi perutnya atau dalam pemikiran cuma memikirkan makan sehingga terkadang ya melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah masuk waktu Isya ya, nanti kita lanjutkan sedikit ya. Insyaallah setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, para ikhwah akhwat sekalian, kita kembali melanjutkan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala yaqul, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah illa idza tawaffara fiha syartani. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau, tidaklah menciptakan engkau melainkan untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidak dikatakan sahih. Ibadah tidak dikatakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua persyaratan. Jadi ini sering kita ulang-ulang ya. Dua syarat diterimanya sebuah ibadah. Wa idza ikhtalla syartun min syartaini batalat. Apabila hilang, apabila tidak ada salah satu syarat dari dua syarat ini, maka batallah ibadah tersebut. Maka ibadah tersebut tidak dikatakan ibadah, melainkan ya bisa jadi syirik ya. Ada orang beribadah akan tetapi dia juga menyembah selain Allah misalkan. Nah, ini hilang pahala ibadahnya Pak ya, karena akibat syirik besar yang dia lakukan. Apa dua syarat itu? Maka beliau mengatakan asyartul awwalu an takuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama syaratnya hendaknya ibadah itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, laisa fiha syirkun, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi ini syarat yang pertama Pak ya. Jadi seseorang itu mesti bertauhid kepada Allah, mesti merealisasikan kalimat tauhid yang dia ucapkan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang dipertuhankan, yang disembah secara benar kecuali Allah semata. Artinya dia nafikan, dia tolak segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Itu konsep tauhid. Jadi dalam tauhid itu ada dua konsep Pak. Yang pertama penolakan, penafian. Apa yang dia nafikan, apa yang dia tolak? Segala bentuk peribadahan, segala bentuk pertuhanan selain Allah. Kemudian yang kedua penetapan. Yang dia tetapkan hanyalah Allah sendiri dalam ibadah yang dia lakukan. Barulah orang-orang tersebut dikatakan bertauhid. Barulah dia dikatakan orang yang mengesahkan Allah. Gitu. Fa in khalataha syirkun batalat. Apabila ibadah tersebut disusupi, dicampuri oleh syirik,
maka ibadah itu batalat, tidak sah, batal gitu. Mislut taharati idza khalataha hadatsun batalat, seperti taharah yang seperti yang kita contohkan tadi Pak ya. Apabila orang yang bersuci, ya sudah suci dia Pak, dia sudah dalam keadaan tahirun, sudah bersuci, kemudian datang hadas ya, baik itu dia sesak berak gitu Pak ya, atau dia ya kalau sudah suami istri ya, berhubungan suami istri, ini membatalkan toharoh yang ada pada dirinya tersebut karena ada hadas ya. Maka hadas tersebut membatalkan toharohnya. Demikian juga ibadah, ketika disusupi oleh kesyirikan, maka statusnya tidak lagi menjadi ibadah yang maqbulah, namun ibadah hanya menjadi ibadah yang mardudah, yang tertolak ya, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya. Kadzalika idza abadta Allah summa asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian juga apabila engkau menyembah Allah, kemudian engkau berbuat syirik, selain engkau menyembah Allah, engkau menyembah selain Allah juga. Selain engkau meminta kepada Allah, engkau juga meminta kepada patung, engkau juga meminta kepada dukun, engkau ternyata juga meminta ya kepada manusia meskipun diklaim sebagai orang saleh, meminta rezeki misalkan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini ya termasuk perbuatan syirik. Padahal Allah ya sering kita baca dalam firman Allah dalam surah Al-Fatihah, doa yang kita baca dalam salat kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah kami beribadah, wahai Allah, enggak beribadah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkau sajalah ya Allah kami meminta perkara-perkara yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Minta anak Pak, minta jodoh ya kan, minta keselamatan di akhirat, ini enggak boleh ya kan, kita memintanya kepada selain Allah. Itulah yang dikatakan syirik dalam doa, karena doa itu ibadah gitu. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali redaksinya, di antaranya dalam surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah berdoa, kata Allah, kepada selain Allah di dalam masjid tersebut. Baik itu kepada malaikat, ya Jibril, urzukni, irhamni, enggak boleh Pak. Wahai Jibril, beri aku rezeki, enggak boleh. Karena Jibril itu hakikatnya makhluk ciptaan Allah. Berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah ketika itu. Maka syirik itu sebenarnya banyak kalau kita kupas ya. Namun ada nanti pembahasannya. Ya, tidak hanya menyembah kepada selain Allah. Syirik dalam doa ada juga. Bahkan syirik dalam kecintaan ada juga. Kalau seseorang lebih mencintai makhluk, lebih mencintai sesuatu selain Allah, maka ini juga bisa masuk ke dalam ya syirik dalam cinta gitu. Artinya dalam hati kita ini Pak, nomor satu cinta kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat Nabi ya kan. Kemudian cinta kepada para imam, kepada orang-orang saleh gitu. Dan mencintai orang tua kita, mencintai seluruh kaum muslimin ya, mencintai saudara kita karena Allah. Ini semuanya bagian daripada keimanan dan peribadahan. Kemudian kata beliau, apabila engkau beribadah kepada Allah dan engkau ternyata berbuat syirik pula, tersusupi ibadah engkau tersebut dengan perbuatan syirik, maka akan batal ibadah tersebut. Batalat ibadatuka, batal ibadahmu. Hadza syartul awwal, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, asyartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasulu fa innaha batilatun wa marfudatun li'annaha bid'atun wa khurafatun. Wa lihadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun, fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
Kemudian syarat yang kedua adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya tata cara yang telah Rasul dan para sahabatnya lakukan. Itulah yang sunnah, Pak. Karena sunnah itu apa pengertiannya, Pak? Segala yang ini sunnah menurut ahli hadis ya, bukan sunnah dalam tinjauan hukum fikih. Nah, kalau sunnah dalam tinjauan hukum fikih lain lagi maknanya, Pak. Sunnah dalam tinjauan hukum fikih, sunnah itu adalah kebalikan dari wajib. Jadi ada 4 hukum ya, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh gitu. Itu namanya dalam ilmu usul fikih dengan hukum taklifiyah gitu. Namun bukan itu pembahasannya. Di sini sunnah menurut hadis gitu, menurut ulama ahli hadis. Maka sunnah di sini definisinya, pengertiannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan beliau qala Rasulullah atau perbuatan beliau, karena Rasulullah kaza wa kaza, dahulu Rasulullah melakukan ini dan itu misalkan. Atau Rasul tidak melakukannya, Pak, namun disetujui oleh Nabi, sahabat yang melakukannya, ini bukan bid'ah gitu ya. Itu namanya sunnah juga, sunnah persetujuan namanya, Pak. Namun orang yang sesudah para sahabat, siapa yang menyetujui sesuatu yang dia buat gitu, makanya tidak lagi berlaku itu ya. Sunnah takririyah ini hanya ada pada masa Nabi, ketika Nabi masih hidup. Karena ketika Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sempurna agama gitu. Maka agama tidak lagi membutuhkan tambahan, ya kan? Karena sudah sempurna setelah diwafatkannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa ayyu ibadatin, dan ibadah apa saja gitu, lam yati bihar rasul, yang tidak ada sunnah dari Nabi, fa innaha batilatun, maka ibadah itu adalah ibadah yang batil ya. Artinya yang tidak benar gitu, Pak. Yang enggak diterima oleh Allah. Marfudatun ya, ditolak oleh Allah. Li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena dia adalah bentuk bid'ah dan khurafat ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan, ini amalan di sini maksudnya amalan dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ibadah, Pak. Ibadah terutama ibadah khusus atau ibadah mahdhah gitu. Adapun dalam masalah-masalah muamalah ataupun masalah-masalah duniawiyah ya, maka tidak ada masalah ya kita melakukan ini yang menciptakan barang-barang baru untuk kemaslahatan dunia kita, tidak jadi masalah gitu. Bahkan Nabi ya dalam sebuah riwayat diceritakan riwayatnya sahih insyaallah, ditanya Nabi tentang mencangkok kurma. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara ya teknologi dalam pertanian kurma, mencangkok kurma? Maka Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih pandai, lebih pintar tentang masalah dunia. Silakan lakukan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, lakukan gitu. Demikian juga dalam masalah-masalah teknologi, selama itu tidak ada larangannya, silakan. Mau membuat pesawat yang bisa terbang di udara, atau kapal yang bisa menyelam di laut ya kan, atau kereta api yang bisa melintasi samudra, silahkan kalau mampu gitu. Selama tidak ada larangannya, ini bukan bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam masalah apa, Pak? Dalam masalah ibadah gitu. Zikir misalkan, zikir sudah ada Pak tuntunannya, jangan buat zikir-zikir gaya baru, Pak. Zikir itu mengingat Allah dengan tenang ya. Nabi itu mengingat Allah sampai menetes air mata ya. Bahkan Allah sendiri memuji orang yang mengingat Allah dengan menangis gitu, Pak ya. Mengingat dosa-dosanya gitu. Iya, sehingga kan ada sebuah hadis yang mungkin Bapak sudah mendengarkannya, hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Sab'atun, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, yudhillahumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Sab'atun, ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu, Allah akan naungi mereka kelak di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, yang terakhir ya, kita ambil yang terakhir aja Pak ya, dari yang 7 itu,
wa rajulun zakarallaha khalian. Seorang laki-laki dia berzikir kepada Allah sendiri gitu. Fafadat ainah. Kemudian dia menangis mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, begitu zikir Pak, zikir itu khusyuk gitu. Ingat kepada Allah, membesarkan Allah. Ya bukan dengan goyang-goyang. Nah, itu yang bid'ah itu cara yang seperti itu Pak ya. Atau dengan yang Masya Allah, ia seperti kehilangan akal gitu. Padahal orang zikir perlu kekhusyukan, perlu ketenangan. Subhanallah ya, kita resapi maknanya. Apa itu subhanallah ya? Kita sucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, suci dari segala sesuatu yang menyerupai makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Suci daripada segala sifat-sifat yang kurang, aib-aib cacat. Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi, maha mulia gitu. Alhamdulillah ya, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Kita akui ya Allah, seluruh yang aku dapatkan ini, peroleh ini bukan atas daya upayaku ya Allah. Rumah yang aku huni itu hakikatnya dari Engkau. Istri cantik yang aku nikahi itu juga kekarunia darimu ya Allah. Ya kan, kendaraan yang Masya Allah, aku punya sepeda motor, Alhamdulillah. Ini semua nikmat darimu itu Pak. Alhamdulillah ya, kita resapi gitu. Allahu Akbar. Engkaulah ya Allah zat yang maha besar, tidak ada yang besar melebihimu. Harta enggak besar, ya kan? Dunia ini kecil, perintahmu yang jauh lebih besar ya Allah gitu Pak. Sehingga memang zikir itu Pak bisa menenangkan hati gitu. Karena memang obat hati itu zikir. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran apa? Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, berzikir itu bisa membuat hati mutmain, tenang. Enggak apa ada orang yang berzikir goyang-goyang ya. Mana hatinya mau tenang Pak ya? Iya. Maka kadang tuh ya kan, dengan suara keras menggelegar gitu ya. Bagaimana mau khusyuk gitu Pak? Padahal dalam Al-Quran ya Allah menyuruh kita menyebut namanya, berzikir kepada tadarruan gitu ya, dengan cara merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara, kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua syarat diterimanya ibadah ya. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua mengikuti apa SOP ya, contoh, peraturan, tuntunan yang telah dicontohkan oleh Allah, Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengingat waktu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu para ikhwan sekalian, sebelum kita tutup ingin bertanya, kalau kami ada ilmunya insyaallah kita akan berbagi, maka untuk itu ya kami persilakan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak? Iya ya. Ya. Iya. Iya, tentu yang lebih utama itu adalah apa yang Allah cintai. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan di Sahih ya, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhus an ta'khuda rukhusahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kalau seandainya engkau mengambil apa yang keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah mencintainya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah mencintai kita untuk mengambil apa yang menjadi dispensasi keringanan ya, rukhsah yang Allah berikan, tentu itu yang lebih utama Pak. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita dalam perjalanan, namun perjalanan itu ada pula persyaratan Pak, bukan perjalanan yang misalkan cuman beberapa kilo gitu Pak ya. Ini adalah perjalanan yang merupakan sudah dianggap safar secara uruf. Nah, kapan dianggap safar secara uruf ya? Secara apa namanya itu kebiasaan ya. Maka diantara para ulama ya berpendapat ya kalau seandainya safar itu sudah mencapai batas minimal 80 km gitu. Namun setelah itu ulama berbeda pendapat lagi ya tentang kapan batas waktunya. Ya ada yang mengatakan 3 hari ya. Kemudian ya ala kulli hal ya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan ini tidak ada dalil yang tegas yang membatasi kapan berakhirnya, namun ini dikembalikan kepada niat seseorang. Kalau seandainya dia niatnya sudah bermukim di situ, tidak lagi statusnya sebagai musafir, maka dia tidak diperkenankan lagi untuk mengqasarnya. Namun kalau seandainya ada kemungkinan dia akan safar lagi, dia tidak menetap di tempat itu, ya, maka boleh selama ada niat safar gitu. Maka dia mengqasarnya. Allah perihal ya, ini ada khilafiyah di antara para ulama, namun dia sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama kita ya mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sudah pernah dikatakan atau langsung ada dalil atau dibolehkan Quran bersolawat yang disenangkan ketika menuju Umrah. Nah, saya pernah melaksanakan sholat itu. Masih bersenang. Iya. Agak terasa terganggu saya ketika ada kemudian. Iya. Apakah itu ada dalilnya? Iya. Atau dibolehkan? Ya, masih penjelasan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, mengkhususkan suatu ibadah maka butuh dalil khususnya, Pak. Kalau membaca sholawat secara umum ada dalilnya, bahkan Al-Quran gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah yang perintahkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman, shollu 'alaihi, bersolawatlah kepada, ikan umum, Pak. Namun ketika kita mengkhususkan sesuatu yang umum, ini butuh kepada dalil. Kalau tidak, maka ulama fikih mengatakan dengan istilah bid'ah idhafiyah. Secara umum ada dalilnya, namun ketika diidhofahkan, disandarkan kepada suatu pengkhususan, nggak ada dalilnya. Nah, ini bid'ah, termasuk yang tadi itu, Pak, ya. Sholawat ada dalilnya, namun ketika mengkhususkan sholawat, meyakini ada kekhususannya. Ketika hendak iqamah atau hendak azan, ini kita butuh dalil gitu, Pak, ya. Sependek pengetahuan saya, ini saya belum menemukan dalilnya gitu, Pak, ya. Iya. Maka kalau kita baca fatwa-fatwa ulama seperti yang di Saudi Arabia, ini termasuk bid'ah gitu, Pak, ya. Ya, dan kalau ditanyakan kepada saya, ya saya belum menemukan dalilnya gitu, Pak. Ya, dan kita beramal sesuai dengan kadar ilmu kita. Ya, kalau seandainya tidak ada dalilnya, tentu lebih baik kita tinggalkan. Sama lah dengan azan. Baik, azan itu ada dalilnya. Bahkan Rasulullah memerintahkan gitu kan. Ya, kepada Abdullah Ummi Maktum, ya, kemudian kepada Bilal Ibnu Rabah, ya, untuk azan gitu kan. Ya, namun ketika dikhususkan azan itu untuk satu ibadah, misalkan mau makan-makan, ya, azan kita, atau hendak menguburkan mayit, ya, di azan kedua, ini butuh dalil, ya. Adapun mengubur mayit itu seperti itu, ini sudah ada ulama mengatakan bid'ah, yaitu penulis kitab Fathul Mu'in, ya. Bahkan beliau adalah ulama Syafi'iyah gitu, ya. Dia mengatakan bid'ah, bukan saya, Pak, ya. Ya, pengarang kitab Fathul Mu'in, kitab pegangan, ya, ulama bermadzhab Syafi'iyah gitu. Di pondok-pondok pesantren itu sangat, ya, ma'ruf sekali gitu. Wallahu a'lam bishawab.